amazing sekali. Amazing sekali. Kapan-kapan kita harus ngobrol tentang satu topik, Ki Ananda, tentang satu guru-gurunya Ki Ananda, kita kupas satu-satu. Gurunya banyak banget. Kenapa? Karena saya ini juga seperti dikatakan oleh teman-teman dari Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Makanya tidak ada pesan terakhir dari beliau-beliau, karena sampai sekarang pun beliau-beliau itu masih tetap mengajar. Apa yang pernah saya pelajari dan belum saya mengerti, tiba-tiba dalam satu kehidupan sekarang ini tiba-tiba muncul, dan beliau seolah-olah mengatakan, ini loh yang saya maksud. Saya juga baru ngeh, oh iya sekarang itu, oh iya benar saya belajar ini. Dan ini tidak berhenti sampai sekarang. Saya kira sampai yang akan datang pun saya masih harus tetap belajar banyak. Wow. Luar biasa sekali. Aduh. Apa ya? Speechless saya. Tapi kan cucu saya bilang, anak saya bilang, bosen lah kalau sama si ayah itu. Piknik kemana-mana, bolak-baliknya ke wihara melulu. Ceramah melulu, di rumah juga ceramah kan. Enggak, makanya saya tanya, bikin pertanyaannya yang nggak ada di ceramah-ceramah di YouTube, Ki Ananda. Karena ya, saya pasti silakan digali aja Pak, saya ini terbuka aja apa adanya lah. Karena saya pasti riset setiap orang itu yang yang akan saya interview. Oke, Ki Ananda, sudah pernah mengunjungi beberapa candi di Indonesia. Yang mana yang paling berkesan untuk candi? Karena kemarin itu kan kita bahas candi di grup yang satunya, lalu Ki Ananda ngomong, waduh saya itu agak dongkol kalau ke Borobudur karena saya umat agama Buddha, tetapi saya harus bayar masuk ke Borobudur. Nah, mungkin ini cuma intermezzo, tetapi yang saya ingin tanyakan, feeling yang paling berkesan candi di mana, Ki Ananda? Kalau di Indonesia, saya harus katakan bahwa Mendut adalah favorit saya. Nggak tahu kenapa, tapi saya senang aja sama Mendut. Kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu. Oke. Saya pernah ke Muaro Jambi, saya pernah ke, yang nggak banyak sebenarnya di Indonesia ini candi-candi yang pernah saya datangi, tapi memang Mendut itu ada sesuatunya. Ki Ananda, sudah pernah mengunjungi ke beberapa negara Buddhis, Ki Ananda. Saya lihat di India dan di Myanmar kalau nggak salah ya. Negara mana yang paling berkesan, Ki Ananda? Sebenarnya negara Buddhis itu kalau saya nggak salah, yang resmi menetapkan agama Buddha sebagai agama negara, itu cuma 2. Satunya Bhutan, satunya Sri Lanka. Yang lain semua adalah negara-negara sekuler, tapi mereka memang mungkin mempunyai penganut Buddhis yang cukup banyak.
hampir semua, kecuali barangkali Laos yang saya belum pernah ke sana, Kamboja, Vietnam, Myanmar, India, Sri Lanka, Jepang, Korea, Cina, Tibet, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dari perjalanan saya, dan memang saya tukang jalan, jadi saya ini selama di karantina ini, waduh, udah gatel banget pengen jalan. Semua berkesan karena saya melihat bukan suatu tempat itu indah tapi yang buat saya lebih berkesan adalah hubungan antar manusia. Jadi kalau kita katakanlah kita pergi ke Vietnam, bagaimana saya interaksi dengan masyarakat Vietnam dan lain sebagainya, ke Bhutan, ke Nepal, ke semualah, kemana-mana, itu buat saya yang paling utama adalah manusianya dan budayanya. Memang tidak, dan kemudian ini tidak terbatas hanya untuk negara-negara Buddhis. Kemanapun saya pergi, ke Australia, ke New Zealand, ke Eropa, ke Amerika, itu saya seperti kata anak-anak, yang dicari itu wihara. Gitu. Jadi ya bolak-balik saya juga ketemunya ya orang-orang sendiri gitu. Jadi, dan buat saya itu adalah satu pengalaman yang luar biasa, yang sangat berharga. Memang kalau mau dibilang, kalau disuruh komentar negara mana yang paling wah, saya akan memilih dua. Satu adalah Korea Selatan, satunya adalah Sri Lanka. Saya pernah merayakan Wesak di beberapa negara, tetapi Wesak di Korea Selatan itu sangat membanggakan hati. Kota Seoul itu, seluruh kota dihiasi dengan lampion-lampion, dan wah, saya nggak bisa bilang kemeriahannya luar biasa banget. Jadi padahal di Seoul itu umat Kristiani banyak sekali, Kiananda. Banyak, memang mereka berusaha untuk mengkristenkan Korea. Untungnya, tiba-tiba seluruh dunia menetapkan bahwa long weekend, Sabtu libur, sehingga anak-anak muda itu mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan, termasuk anak muda Korea. Mereka pergi ke gunung Sabtu Minggu, long weekend kan. Di gunung adanya apa? Di gunung adanya wihara. Dan para biku Korea dengan cepat tanggap membuka pintu wihara. Kalian kalau mau nginep silahkan. Ada program Sabtu Minggu di wihara. Dan ini juga saya pernah ngajak ibu-ibu, beberapa ibu untuk datang. Kita tinggal di wihara satu hari. Kita diajarin bikin lampion, diajarin minum teh, diajarin meditasi, pagi-pagi bangun, nyapu, dan lain sebagainya. Ini sangat berkesan buat anak-anak muda Korea. Sebaliknya, para pendeta yang tadinya mempunyai anak muda banyak di gerejanya, kolektenya banyak, sekarang pada pergi ke gunung. Mereka marah. Tidak boleh kamu pergi ke gunung, kamu harus ke gereja, karena kalau enggak nanti kolektor gimana? Nah, itulah yang terjadi. Jadi akhirnya sekarang saya kira terjadi kebalik. Orang-orang Korea sudah lebih memahami ajaran Buddha daripada
sebelumnya, karena sebelumnya memang gencar banget gitu kristenisasi di sana. Nah, di Sri Lanka kita juga mengalami hal yang sama. 30 tahun yang lalu, Muslim itu sedikit sekali, kurang dari 10%. Tetapi dalam tempo 20 atau belasan tahun, tiba-tiba mereka menjadi belasan persen. Karena umat Buddha semuanya pada family planning, yang Muslim tidak family planning, malahan mereka punya istri banyak-banyak, punya anak banyak-banyak. Dari tadinya, sekarang sudah. Mungkin ada masukan juga, Kiananda. Oke. Di Buddhis, profesor saya mengatakan bahwa kalau di Buddhis mungkin bisa diomong 20-30 tahun yang lalu, di Buddhis masih ada poliandri di Sri Lanka. Oh iya, bukan saja itu. Saya kira bukan cuma poliandri, poligami juga masih ada sih sampai sekarang. Bukan itu masalahnya, tetapi adalah saya cuma sekedar menunjukkan bahwa family planning ini di satu pihak baik, tapi di lain pihak ada sesuatu yang menyebabkan kita menjadi, bukan karena kita pengen banyak-banyakan, tetapi menyebabkan ketidakseimbangan, ya. Kenapa tadi saya bilang Sri Lanka? Karena saya juga pernah wesak di Sri Lanka, dan itu saya mengalami sendiri bahwa di sepanjang perjalanan kita itu di-stop oleh penduduk kampung, disuguhi minum, disuguhi makan. Kalau nggak mau, dibekelin. Jadi ini sepanjang jalan kemana-mana itu kita begitu. Ramai sekali, dan di Anuradhapura, tempat pohon putih yang tua itu, kemudian orangnya banyak banget, semuanya pakai putih-putih, sampai saya juga nggak tahu lagi kita di mana ini. Kayak mungkin kalau yang ikut naik haji bisa mengalami perasaan yang kurang lebih sama. Itu membangkitkan sekali suatu perasaan yang sulit dilukiskan. Ya, jadi saya kira kalau disuruh milih, saya pilih dua itu, Korea sama Sri. Wow. saya di Sri Lanka cuma 2-3 hari saja. Nggak ada. Tapi masalahnya kalau di Sri Lanka itu seperti Indonesia tahun 80-an ya, Kiananda. Ya, memang sederhana sekali mereka. Dan kalau pada hari-hari Posaka sampai sekarang, kita masih bisa melihat wihara-wihara itu penuh. Para upasaka-upasika datang pakai baju putih, mereka tinggal di wihara, mengambil takila, kemudian kerjanya ya baca harita, ya baca buku. Jadi masih sangat-sangat hidup. Saya tidak menemukan ini bahkan di Thailand atau di Myanmar sekalipun. Saya tidak ketemu. Di Thailand masih ada, tetapi di pedesaan, Kiananda. Iya, jadi kalau kita bahkan di wihara-wihara di kota itu sekolah minggu aja nggak ada. Kalau kita, ya udahlah itu urusan lain. Ya silakan Pak. Kalau Thailand sudah, kalau di kota sudah fading away, udah hilang. Ya susah dibilang, memang sih nggak apa-apa juga, karena di kota juga masih banyak sebenarnya biku-biku yang baik,
sesuatu yang harus kita hormati lah, memang layak untuk dihormati. Sama aja seperti di Tibet sekalipun, ya banyak wihara-wihara itu sudah kosong, sudah gak ada apa-apanya. Ya, semuanya berubah, Ki Ananda. Ya itu. Termasuk di Indonesia juga, aku juga ketawa lihat Indonesia sekarang itu. Aduh, kalau Indonesia no comment saya biaranya. Oke, Ki Ananda, ini ada satu tweet dari Ki Ananda, saya lihat di Twitter, ini kemungkinan tulisan Ki Ananda sendiri ya, karena tidak ada source-nya. Kutipan ini sangat menarik, Ki Ananda. Merasa tidak sombong bisa jadi malah merupakan kesombongan kita. Merasa rendah hati bisa jadi malah merupakan bentuk tinggi hati kita. Merasa tidak melekat bisa menjadi kemelekatan yang kita paling lengket. Ki Ananda dapat ini dari pengalaman apa, Ki Ananda? Mungkin saya ulangin lagi karena ini sangat bagus sekali. Merasa tidak sombong bisa jadi malah merupakan kesombongan kita. Merasa rendah hati bisa jadi malah merupakan bentuk tinggi hati. Merasa tidak melekat bisa menjadi kemelekatan yang kita paling lengket. Silakan Ki Ananda. Ini sangat inspiratif sekali. Ini durasinya pendek apa panjang? Silakan, masih ada waktu. Karena ya itu mungkin kulminasi yang kemudian muncul ya, tapi sebenarnya banyak hal yang membuat sampai mengambil kesimpulan seperti itu. Waktu kita kecil dan kita suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kita sering ketawa-ketawa. Kan kalau orang Jawa bilang, tamu itu harus ditata dan dijamu. Kalau orang Sunda bilang, semah itu ngahesekeun nu boga imah, menyusahkan yang punya rumah. Karena harus diladeni, mbok ya ngambil sendiri, kenapa gitu kan? Jadi nggak usah nyusahin. Itu yang satu episode. Tapi pada suatu ketika saya yang lebih serius, ini saya ngobrol di Jakarta, pernah kedatangan seorang, katakanlah filsuf, saya juga nggak tahu beliau bagaimana menyebutnya, seorang filsuf dari India, biasa dipanggil kakek, Dada Waswani. Dan beliau memberikan ceramah di Hotel Shangri-La, bintang 5. Ceramahnya sangat menarik, saya sangat terkesan. Dan setelah itu, disuguhi makanan, buffet, prasmanan. Saya pas berdiri di situ, saya juga nggak tahu kenapa saya ada di situ. Dan beliau ini sebagai orang yang dituakan, tamu kehormatan, tentunya mengambil piring pertama kan. Kok saya malah dipanggil? Mau dikasih piring, disuruh ngambil duluan. Ya tentu saya berani dong. Saya mundur, saya kaget banget. Tapi ternyata rupanya memang tradisi mereka seperti itu. Jadi orang-orang malah berebut untuk mendapatkan kehormatan itu. Nah saya terus kaget sendiri, saya, ya kamu itu melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah ini dan hal-hal lain kemudian juga di dalam kehidupan saya memang sering kali melihat orang-orang bilang, aduh saya mah nggak bisa apa-apa.
aduh saya kok jangan suka begitu gitu loh. Jangan suka terlalu merendahkan diri, meninggikan mutu. Sebetulnya kamu itu enggak gitu. Ya itulah yang antara lain seperti itu. Udah. Kan katanya juga nambah lagi. Kan katanya juga jangan cuma rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Nah, itulah kira-kira. Jadi memang kalau kita merasa tidak melekat, jangan-jangan itu malah kemelekatan kita itu sendiri. Iya, saya setuju sekali. Ki Ananda, ada dari sekian lama tadi Ki Ananda cerita tentang belajar Islam, lalu pergi ke negara-negara Buddhis, lalu mengalami banyak hal tentang manusia di negara-negara manapun, termasuk di Indonesia. Mungkin bisa nggak kasih tahu kita satu, boleh kalimat panjang tentang hubungan manusia-manusia ini dan konsep-konsep yang dipikir nyata tetapi tidak nyata. Intinya bagaimana kita menjadi manusia, Ki Ananda? Saya sering kali bilang bahwa apakah sudah benar-benar merasa berada di jalan yang benar? Coba dipikirkan lagi. Karena selama kita ini belum bebas dari loba, dosa, moha, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu ya belum bebas dari kebencian, keserakahan, dan pandangan-pandangan yang salah. Jadi selalu ada kemungkinan keliru. Maka jangan jangan sombong. Coba dilihat lagi, ditekuni lagi, dilihat kembali lah. Saya kira itu yang saya nggak bilang harus ya, tapi sebaiknya kita lakukan seperti itu. Nggak stop loh, jangan mentang-mentang gitu. Ya tadi saya bilang lah itu, kalau kita merasa kita ini sudah, ya sebenarnya belum. Wow, ini rasanya harus dibikin part 2, Ki Ananda. Masih ya kalau mau nanggap layangan sampai subuh ya boleh. masih ada cerita-cerita yang pengalaman-pengalaman yang masih sembunyikan ini. Aku nggak nyembunyiin, cuman aku nggak pinter ngomong. Jadi kalau dikorek ya berarti saya yang harus pinter-pinter bikin pertanyaan dong. Ya silakan. Mungkin teman-teman juga ada yang mau. Teman-teman silakan, kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di chat. Ki Ananda ini mengalami banyak peristiwa di Indonesia maupun di luar negeri. Tentu saja Ki Ananda melihat dari pandangan seorang umat Buddha, tetapi saya rasa dan saya yakin itu juga berlaku di
umat-umat yang lain karena dunia manusia itu ya sama-sama saja. Cuma logo atau labelnya yang berbeda. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya, ini ada Pak Purnomo Yunus, Namo Buddhaya Ki Ananda, lama nggak kelihatan di FB Ki Ananda. Ini saya nggak mau ke arah politik, tetapi saya mau tanya bagaimana perasaan Ki Ananda dengan mungkin peraturan agama di Indonesia yang kadang rileks, kadang ketat, kadang up, kadang di atas, kadang turun itu. Ki Ananda sebagai umat ya kita nggak usah ngomong umat Buddha. Ki Ananda sebagai umat beragama yang mengalami mungkin sejak zaman Soekarno kan ya, Soekarno sampai Jokowi ini ya, apa yang dirasakan sebagai umat beragama di Indonesia ini, Ki Ananda? Saya kira kita itu harus selalu mematuhi agama dan juga negara. Kan jelas di dalam Manggala Sutta misalnya, Mahamanggala Sutta, bahwa hidup di negeri yang baik itu adalah berkah termulia. Dan bagaimana kita juga harus mengharapkan pemimpin yang bijaksana, ya. Jadi selalu itu saya kira dari dulu sampai sekarang, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, ya kita ini bagian dari keseluruhan. Ya, saya memang banyak ke sana kemari, tapi selalu saya nangis kalau menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan, karena memang disinilah kita hidup, disinilah kita merasa tentram, walaupun banyak negeri yang sudah dijalani dan lain sebagainya, itu bukan cuma omong-omong, ya. Jadi saya kira di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, itu adalah pesan dari para sesepuh kita, itu yang harus kita pegang. Sangat luar biasa ini. Adakah kesamaan dalam agama Buddha dan Islam sehingga Ki Ananda tetap mau mempelajari agama lain tersebut? Silakan Ki Ananda. Saya kira belajar itu tidak ada salahnya. Belajar apapun silahkan aja. Cuma memang karena seperti kata Banting Utamo, agama itu cocok-cocokan. Ya, jadi ya karena saya merasa cocok dengan agama Buddha, ya saya umat Buddha gitu kan. Memang saudara saya kan Islam banyak, ada 6 yang Islam, sehingga kita ini keluarga besar. Kalau Idul Fitri yang ngumpul, kalau Natalan yang ngumpul, kalau Imlekan yang ngumpul. Cuma kalau Wesak nggak ngumpul. Wesak soalnya orangnya juga bubar kok, sayanya juga pergi kalau Wesak. Ya, jadi itulah saya kira mengenai kesamaan dan perbedaan itu pasti selalu ada. Itu adalah ranahnya orang-orang yang mempelajari perbandingan agama. Saya tidak mengarah ke sana. Buat saya belajar ya belajar aja. Kita udah tahu ya udah gitu loh. Tinggal bagaimana melaksanakannya, itu yang jauh lebih penting. Saya kira itu. Ki Ananda, saya mau tanya, benang merahnya di mana Islam dan agama Buddha? Karena saya tahu bahwa kalau agama Buddha kita singkat ya bisa kita singkat di dalam 3, 4, 5 kata. Nah, di mana benang merahnya antara Islam dan Buddha, Ki Ananda? Pada suatu saat kalau memang kita memahami tasawuf atau sufi dalam Islam, saya kira sudah
sangat-sangat bisa kita temui benang merah itu. Ya, kalau kita berbicara mengenai syariat, ya tentu masing-masing mempunyai cara yang berbeda-beda. Tapi pada kalau sudah membicarakan yang paling dalam, saya kira tidak ada perbedaan sama sekali. Tadi malam saya duduk meditasi dengan Kang Zahim, beliau Muhammad Zahim, yang pernah jadi biku juga, yang adalah alumnus dari Plum Village di Nathan. Dan uraian beliau itu sangat mahir karena beliau menguasai dua pihak ini gitu. Jadi baik pendengar yang Muslim maupun pendengar yang Buddha maupun pendengar yang agama lain itu bisa mengikuti dengan baik. Waktu seringkali saya malahan kalau ditanya orang-orang mengenai agama Islam, saya bilang yang lebih dekat dengan agama Buddha itu sebetulnya Islam. Karena kalau kita masuk ke tempat ibadah, sama-sama buka sandal, buka sepatu. Dan kita sama-sama duduk di bawah, kita tidak duduk di kursi. Jadi nggak aneh gitu loh, bahwa kalau kita itu dekat dengan Islam itu nggak aneh. Wow. wow banget ini jawabannya. Oke, Kiananda, ini ada yang bertanya. Saya mengetahui dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha terbesar yang pernah ada di Indonesia. Saat ini, apakah peninggalan Buddha masih ada di Sumatera? Mungkin Kiananda boleh jawab tentang Muara Jambi, Mbak.